Pakaian dinas lapangan khas Korbrimob kedua yang kemudian dikenal sebagai loreng pelopor adalah asli milik pasukan resimen pelopor saat akan ditugaskan pada operasi Mandala dalam kampanye Trikora. Halo dunia tipu-tipu, kembali lagi bersama saya di channel Tatanggihe Official. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat kembali bagaimana sejarah seragam PDL Loreng Brimob yang lama tak kelihatan dan sekarang digunakan kembali. Tentunya ini memiliki ciri khas tersendiri dan memiliki nilai sejarah bagi Korps Baret Biru. Brimob adalah satuan milik Polri yang memiliki bermacam-macam seragam. Ada warna hitam, warna hijau, warna coklat, dan yang terakhir loreng. Ini yang membuat Korps Brimob berbeda dengan satuan fungsi kepolisian lainnya. Korps Brimob adalah kesatuan operasi khusus yang bersifat paramiliter milik Polri. Korps Brimob juga dikenal sebagai salah satu unit tertua yang ada di dalam organisasi Polri. Beberapa tugas utamanya adalah penanganan terorisme, penanganan kerusuhan, penegakan hukum yang berisiko tinggi, pencarian dan penyelamatan atau SAR, penyelamatan sandera, dan penjinakan bom. Korps Brimob juga bersifat sebagai komponen besar di dalam Polri yang dilatih untuk melaksanakan tugas-tugas anti separatis dan anti pemberontakan. Korps Brimob seringkali juga bersamaan turun dalam operasi militer. Di sini saya akan jelaskan Korps Brimob kembali menggunakan seragam PDL Loreng. Penggunaan seragam PDL Loreng tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu nomor Kep garing 748 garing angka Romawi 9 garing 2014, yaitu tentang penggunaan kembali pakaian dinas lapangan atau PDL Loreng bagi personil Korps Brimob Polri. Seragam itu resmi dikenakan kembali bertepatan di hari ulang tahun Korps Brimob yang ke-69. Seragam PDL Loreng ini sudah ada sejak tahun 1961. Di tahun ini secara resmi Resimen Pelopor menggunakan seragam Loreng Pelopor yang secara terbuka diperlihatkan dalam latihan rimba laut di Pelabuhan Ratu Sukabumi. Pakaian dinas lapangan khas Korps Brimob kedua yang kemudian dikenal sebagai loreng pelopor adalah asli milik pasukan resimen pelopor saat akan ditugaskan pada operasi Mandala dalam kampanye Trikora. Jadi PDL Loreng ini adalah seragam loreng kedua yang dimiliki oleh Korps Brimob dan digunakan pada saat tugas operasi Mandala dalam kampanye Trikora. Nah, pada tahun 1969 hingga tahun 1970 penggunaan loreng motif garis mengalir khas Resimen Pelopor mulai meredup karena pada saat itu Resimen Pelopor dilikuidasi untuk restrukturisasi internal kepolisian. Dan pasca likuidasi Resimen Pelopor
diberlakukan sebagai brigade mobil atau Brimob, yang mana dibawa langsung oleh Komando Mabes Polri. Nah, seragam loreng khas Resimen Pelopor juga diganti dengan PDL warna hijau rimba khas Brimob. Kemudian pada tahun 1974 hingga tahun 1976, Resimen Pelopor bertransformasi menjadi Gegana pada tahun 1974. Pemakaian seragam motif loreng khas Resimen Pelopor semakin hilang dengan adanya kontroversi tragedi Minggu Palma dan Batalion Teratai pada tahun 1976 di Timur Timur. Kemudian pada tahun 1996, satu persatu personil Brimob mulai menjahit kembali PDL loreng khas Resimen Pelopor ini dengan mengambil motif garis mengalir itu. Untuk kemudian oleh personil Brimob ini, seragam tersebut menjadi nama generik sebagai Loreng Pelopor. Kemudian pada tanggal 5 Oktober tahun 1998, secara resmi penggunaan seragam motif loreng Pelopor digunakan kembali secara terbuka oleh Korps Brimob Polri dari Batalion B Resimen 1 Korps Brimob Polri yang dipimpin pada saat itu AKBP Gatot Mangkurat pada saat upacara peringatan Hari ABRI Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang digelar di Lanut TNI AU Halim Perdana Kusuma. Kemudian pada bulan November tahun 2013, Mabes Polri mengeluarkan naskah pengaturan penggunaan pakaian dinas lapangan di lingkungan Korps Brimob yang merekomendasikan memakai kembali seragam loreng dengan 3 alasan, yakni yang pertama, berdasarkan pertimbangan historis merupakan bagian dari sejarah perjuangan Korps Brimob yang perlu dipertahankan. Yang kedua, adanya kebutuhan penugasan khusus di medan operasi yang sangat spesifik menghadapi gangguan Kamtipmas berkadar tinggi. Dan yang ketiga, kepatutan penggunaan seragam bermotif loreng sebagaimana digunakan oleh beberapa lembaga penegak hukum dan kepolisian secara internasional. Dengan pakaian dinas lapangan atau PDL loreng bagi personil Korps Brimob Polri, kiranya masyarakat dapat memahami kegunaan atau fungsi penggunaan seragam loreng ini sesuai aturan yang ada di dalam surat keputusan Kapolri tersebut. Seragam loreng hanya digunakan untuk personil yang bertugas di hutan dan perbatasan, contohnya seperti di Papua dalam mengejar KKB atau separatis yang ada di sana. Kemudian digunakan untuk penyamaran dan berkamuflase. Tentunya sebagai penerus anggota Brimob, kita harus berbangga dengan adanya seragam ini. Karena seragam ini juga dipakai dalam upacara gabungan dalam rangka sebagai pembangkit semangat serta bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan oleh Korps Brimob Polri dan layak untuk dipertahankan. Jadi untuk teman-teman Brimob Nusantara, mari kita bangga menjadi seorang anggota Brimob karena seragam
kita saja punya nilai sejarah dan dicatat oleh sejarah. Tentunya ini merupakan hal yang luar biasa untuk kita, untuk teman-teman semua Brimob Nusantara. Tetap semangat, tetap jaya untuk Korprimob. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Salam dari Gorontalo, Brigade Ilato.